Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titin Kartini SE MM selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya Wafi Siti Wahyuni selaku moderator, dan rekan-rekan saya ada Prawira Ibnu, Samsudin, Mimin Dwi Oktaviani, dan Fajriah Nurul Agnia dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang sudah kami buat, yaitu Pempekologi Simifa. Pempek merupakan salah satu makanan tradisional khas Palembang yang telah dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia. Cita rasanya yang gurih, teksturnya yang kenyal, serta kelezatan kuah cukonya menjadikan pempek sebagai makanan yang digemari oleh banyak kalangan. Seiring berkembangnya tren kuliner dan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan khas daerah yang dikemas secara modern dan praktis, muncul peluang untuk menghadirkan pempek dalam bentuk yang lebih inovatif namun tetap mempertahankan cita rasa aslinya. Disinilah Pempekologi Simifa hadir sebagai solusi. Kami melihat bahwa pempek tidak hanya dapat dijadikan makanan berat, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai makanan ringan atau camilan yang bisa dinikmati kapan saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prawira Ibnu. Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan Pempekologi Simifa. Yang pertama, visi: menjadi pelopor makanan khas Palembang yang modern, berkualitas, dan digemari oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia, serta berkontribusi dalam melestarikan kuliner Nusantara melalui inovasi yang terbaik. Kemudian untuk misinya, yang pertama ada menyediakan produk pempek yang berkualitas tinggi dengan cita rasa autentik dan bahan-bahan pilihan. Yang kedua, mengembangkan inovasi dalam bentuk dan kemasan pempek agar sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Yang ketiga, menjaga standar kebersihan dan keamanan dalam setiap proses produksi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan terpercaya, dan juga memperluas jangkauan pasar melalui strategi pemasaran digital. Kemudian ada tujuan dari perusahaan Pempekologi Simifa. Yang pertama ada untuk memperkenalkan dan memperolehkan pempek sebagai makanan khas Palembang yang dapat dinikmati secara praktis oleh berbagai kalangan. Yang kedua, menciptakan produk pempek yang berkualitas tinggi, higienis, dan memiliki cita rasa yang otentik. Yang ketiga, mengembangkan variasi pempek dan cuko yang inovatif sesuai dengan selera pasar tanpa meninggalkan rasa keaslian rasa. Keempat, membangun brand Pempekologi Simifa sebagai salah satu pilihan utama makanan ringan berbasis kuliner tradisional Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke aspek pemasaran. Yang pertama di sini ada word of mouth atau WOM, di mana aspek pemasaran ini adalah pemasaran dari mulut ke mulut sebagai strategi utama untuk membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, ada pemasaran digital. Media sosial juga menjadi saluran utama dalam menyebarkan informasi produk terbaru dan mempromosikan keunikan pempek yang ditawarkan. Yang ketiga, ada pelayanan cepat dan responsif. Pempekologi Simifa selalu berusaha merespon pertanyaan dan pemasaran pelanggan dengan cepat dan sopan. Yang keempat, ada kemasan menarik dan fungsional. Gunanya ini untuk menjaga kebersihan dan kualitas pempek serta praktis untuk dibawa atau disimpan baik dalam bentuk siap saji maupun frozen food. Selanjutnya akan dibahas oleh Syamsuddin. Berdasarkan struktur organisasi yang tampilkan, berikut penjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Pada pemilik, yaitu Samsudin, bertanggung jawab penuh atas keseluruhan operasional dan strategis perusahaan, serta pengambilan keputusan tertinggi. Pada bagian pemasaran, yaitu Mimin Dwi Oktaviani dan Fajriah Nurul Agnia, bertugas merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan, menjangkau target pasar, serta meningkatkan penjualan. Tanggung jawabnya meliputi pencapaian target penjualan dan citra merek. Pada bagian keuangan, ada Fajriah Nurul Agnia dan Mimin Dwi Oktaviani, bertugas mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan, termasuk pembukuan, pelaporan keuangan, pengelolaan kas, dan perencanaan anggaran. Tanggung jawabnya adalah menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Pada bagian produksi, ada Wafi Siti Wahyuni dan Samsudin, bertugas mengawasi dan mengelola proses produksi barang atau jasa, memastikan kualitas produk, efisiensi produksi, dan pemenuhan target produksi. Tanggung jawabnya adalah menghasilkan produk atau layanan sesuai standar dan jadwal. Pada bagian operasional, ada Prawira Ibnu dan Wafi Siti Wahyuni,
bertugas mengelola kegiatan operasional harian perusahaan, memastikan kelancaran proses kerja, efisiensi sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan operasional. Tanggung jawabnya adalah menjaga efektivitas dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Pempekologi Simifa memiliki kekuatan utama dari cita rasa pempek yang autentik yang membedakan dengan pempek lainnya yang serupa, sehingga memiliki cita rasanya tersendiri. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh Pempekologi Simifa yang masih perlu diatasi yaitu keterbatasan dalam skala produksi dan distribusi, terutama jika permintaan meningkat secara signifikan. Yang berikutnya yaitu peluang atau opportunities. Peluang pada Pempekologi Simifa ini cukup besar, apalagi saat ini ada tren belanja online dan makanan siap saji cukup banyak diminati dan mudah untuk dijangkau oleh konsumen lainnya yang tidak mau mengantri terlalu lama. Berikutnya ada ancaman atau threats. Ancaman yang mungkin dihadapi Pempekologi Simifa saat ini adalah persaingan dengan pelaku usaha yang serupa yang sudah dikenal atau memiliki produksi dengan skala besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajriah. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagian aspek keuangan. Yang pertama ada sumber dana, yang dimana sumber pendanaan untuk memulai usaha ini berasal dari kontribusi modal yang diberikan secara kolektif oleh 5 individu yang terlibat, yaitu Samsudin Prawira Ibnu, Wafi Siti Wahyuni, Mimin Dwi Oktaviani, dan Fajriah Nurul Agnia. Setiap individu tersebut berkontribusi dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar 37.000. Nah, dengan kontribusi tersebut, total dana yang dikumpulkan untuk keperluan awal operasional usaha berjumlah sebesar 185.000. Kemudian ada rincian biaya setelah dana berhasil dikumpulkan sebanyak 185.000. Dari modal tersebut, sebagian besar dana dipakai untuk biaya uji coba produk, yaitu sebesar 181.500. Lalu untuk sisa modal setelah dikurangi biaya uji coba produk, terdapat sisa dana sebesar 4.500. Selanjutnya, rincian biaya produksi dan pembelian bahan baku serta pembelian perlengkapan dan packaging. Yang pertama, untuk pembelian bahan baku sebesar 102.500 yang terdiri dari 1 kg tepung terigu sebesar 9.000, 2 kg tepung kanji 22.000, 900 gram timun 10.000, 1 renceng kaldu ayam 5.000, 2 bungkus ebi 10.000, 1 bungkus rebon 3.000, 2 bungkus asam jawa 5.000, 90 gram cabai rawit hijau 3.000, 1 bungkus merica bubuk 1.000, setengah kilogram telur 15.000, seperempat bawang putih 10.000, dan setengah kilogram minyak goreng sebesar 10.500. Yang kedua, pembelian bahan perlengkapan dan packaging sebesar 78.000 terdiri dari 3 kg gas LPG sebesar 23.000, lalu ada 30 pack tin wall sebesar 30.000, 1 pack sendok plastik 5.000, 1 pack kantong plastik 10.000, dan 30 pieces stiker sebesar 10.000. Secara keseluruhan, total pengeluaran pembelian sebesar 181.500. Selanjutnya, proyeksi pendapatan dalam 1 minggu kami menghasilkan pempek sebanyak 30 pack dengan harga jual pempek frozen seharga 14.000 dan pempek goreng 15.000. Dan dalam 1 minggu ini kami mendapat penghasilan sebesar 424.000. Kemudian untuk penghitungan profit dengan penghitungan biaya modal dibagi jumlah produk. Modal yang kami keluarkan yaitu tadi sebesar 181.500 dan memproduksi sebanyak 30 pieces. Jadi 181.500 dibagi 30 yaitu 6.050. Maka harga Pempekologi Simifa per packnya yaitu sebesar 6.050. Lalu untuk menghitung keuntungan pempek frozen dengan harga 14.000, cara menghitungnya yaitu harga jual yang sebesar 14.000 dikurang harga profit tadi yang per packnya yaitu 6.050. Jadi 14.000 dikurang 6.050 sama dengan 7.950. Untuk profit pempek frozen ini sebesar 7.950 per packnya. Selanjutnya untuk profit pempek goreng penghitungannya sama seperti pempek frozen tadi yaitu harga jual. Di sini pempek goreng kita jual dengan harga 15.000 dikurang dengan harga profit sebesar 6.050. Maka profit pempek goreng ini sebesar 8.950 per pack. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mimin Dwi Oktaviani.
Selanjutnya masih di bagian aspek keuangan. Di sini ada perhitungan BEP. Nah, untuk cara perhitungan BEP atau balik modal, itu rumusnya biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Langsung saja kita hitung BEP pada PMP Ekologi SIMIPA yang projen terlebih dahulu, yaitu biaya tetapnya Rp181.500 dibagi dengan harga jualnya yang projen itu 14.000 dikurangi biaya variabelnya 6.050 perak. Nah, kita kurangi terlebih dahulu Rp14.000 dikurangi 6.050 perak, hasilnya 7.950 perak. Setelah itu kita bagi dengan harga tetap yaitu Rp181.500 dibagi 7.950 perak mendapatkan hasil 22 pack PMP Ekologi SIMIPA yang projen. Selanjutnya ada BEP PMP Ekologi SIMIPA yang goreng. Biaya tetapnya sama Rp181.500 dibagi dengan harga jualnya yang goreng itu 15.000 dikurangi harga variabelnya 6.050 perak. Kita kurangi terlebih dahulu Rp15.000 dikurangi 6.050 perak, hasilnya 8.950 perak. Kita bagi dengan biaya tetapnya Rp181.500 dibagi dengan 8.950 perak mendapatkan hasil 20 pack PMP Ekologi SIMIPA yang goreng. Next, di sini ada tabel progres penjualan selama 4 minggu atau 1 bulan. Nah, isi tabelnya itu ada produksi per minggu, jumlah produksi, pendapatan, dan juga keuntungan. Nah, untuk minggu yang pertama itu kita berhasil jumlah produksinya 30 pack. Pendapatannya untuk yang projen itu 26 pack dikali 14.000, hasilnya 364.000. Lalu untuk yang PMP gorengnya 4 pack dikali 15.000, hasilnya 60.000. Jadi ditotalkan untuk pendapatannya PMP projen dan juga goreng minggu pertama itu mendapatkan 424.000. Lalu untuk keuntungannya yang projen 7.950 perak dikali 26 pack, hasilnya 206.700. Untuk yang gorengnya 8.950 perak dikali 4 pack yaitu 35.800. Totalnya untuk keuntungan di minggu pertama 242.500. Lalu untuk minggu yang kedua sama 30 pack. Untuk PMP projennya yang projen itu 25 pack dikali 14.000, hasilnya 350.000. Untuk yang gorengnya 5 pack yaitu 5 dikali 15.000, hasilnya 75.000. Jadi pendapatan minggu kedua itu 425.000. Lalu untuk keuntungannya yang projen 7.950 perak dikali 25 pack, hasilnya 198.750. Lalu untuk yang gorengnya 8.950 perak dikali 5 pack, hasilnya 44.750. Jadi ditotalkan untuk keuntungan di minggu kedua kita mendapatkan 243.500. Lanjut di minggu ketiga kita penjualannya yaitu 8 pack. Untuk pendapatannya itu PMP projen 8 pack dikali 14.000 yaitu 112.000, ditotalkan tetap 112.000 karena kita di minggu ketiga hanya menjual yang projen saja. Lalu untuk keuntungannya yaitu 7.950 perak dikali 8 pack jadi hasilnya 63.000. Next di minggu keempat kita berhasil menjual 16 pack. Nah, untuk yang projennya pendapatannya itu 14 pack dikali 14.000, hasilnya 196.000. Lalu untuk yang PMP gorengnya 2 pack dikali 15.000, hasilnya 30.000. Jadi ditotalkan untuk pendapatan ke minggu keempat kita mendapatkan 226.000. Sedangkan untuk keuntungannya yang projen 7.950 perak dikali 14.000 yaitu 111.300. Untuk yang gorengnya 8.950 dikali 2 yaitu 17.900. Jadi ditotalkan untuk keuntungan di minggu keempat kita mendapatkan 129.200.
Lanjut, yang terakhir ada keunggulan produk. Yang pertama ada cita rasa yang autentik, lalu higienis dan berkualitas, harga yang terjangkau, tekstur yang kenyal dan lembut, juga inovatif dan praktis untuk dibawa kemana saja dan dinikmati kapan saja. Sebelum kita tutup presentasi kali ini, mari kita simak terlebih dahulu proses pembuatan pempek ekologis Simifa. Setelah menyiapkan alat dan bahan, yang pertama-tama sangrai ebi dan udang rebon hingga kecoklatan. Setelah itu, kita haluskan menggunakan chopper. Dichopper hingga halus ya. Setelah menchopper ebi dan udang rebon, kemudian haluskan bawang putih sebanyak 2 genduk. Setelah itu, kita membuat cuko, masukkan gula merah, bawang putih yang sudah dihaluskan, rebon dan juga ebi, lalu diaduk hingga mendidih. Kemudian, masukkan asam jawa dan cabai rawit, lalu tunggu hingga matang. Sembari menunggu kuah cukonya dingin, kita membuat adonan pempek terlebih dahulu. Pertama-tama, masukkan tepung terigu, penyedap rasa, merica bubuk, ebi dan rebon yang sudah dihaluskan, bawang putih halus, garam, air 1200 ml, lalu aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, kemudian masak menggunakan api kecil dan harus terus diaduk agar tidak lengket dan gosong. Setelah adonan tercampur merata, lalu angkat dan tunggu hingga hangat kuku. Karena setelah ini akan mencampurkan bahan adonan dengan menggunakan tangan, alangkah baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan tepung kanji sebanyak 1 kg dan masukkan 2-3 butir telur, lalu aduk hingga kalis. Setelah diaduk hingga kalis, lalu timbang 70 gram untuk kapal selam dan 55 gram untuk lenjer. Setelah itu, cetak adonan sehingga mirip dengan kapal selam dan jangan lupa isian telurnya ya. Dan jangan lupa yang lenjernya juga ya. Setelah semuanya sudah dicetak, lalu rebus dengan air yang sudah diberikan sedikit minyak agar tidak lengket. Rebus selama 15 menit. Sembari menunggu pempeknya matang, kita siapkan dulu kuah cuko dan juga timunnya sebagai pelengkap. Untuk potongan timunnya, kalian bisa menyesuaikan ya sesuai selera. Setelah pempeknya matang dan sudah dingin, lalu masukkan pempek ke dalam wadah dan pempek siap disajikan. Pemaparan presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa pempek ekologi Simifa merupakan usaha kuliner berbasis makanan tradisional yang memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar modern. Keunggulan utamanya terletak pada cita rasa otentik, kemasan menarik, dan pendekatan pemasaran yang menyasar kebutuhan konsumen masa kini. Namun demikian, agar usaha ini mampu bertahan dan bersaing dalam jangka panjang, perlu dilakukan peningkatan pada sisi distribusi, daya tahan produk, serta penguatan identitas merek agar mampu bersaing dengan pelaku usaha sejenis. Di tengah tren makanan praktis dan lokal yang terus tumbuh, pempek ekologi Simifa ini memiliki peluang untuk menjadi salah satu brand pempek yang dikenal luas, asalkan terus berinovasi, menjaga kualitas, dan konsisten dalam pelayanan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.